Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Ortopedagogik Universitas Negeri Padang PP 2021 yang beranggotakan Gazianur Islam Yundra dengan NIM 21003248, Sukmaningsih dengan NIM 21003165, dan saya sendiri Zalira Mudi dengan NIM 21003180 akan menjelaskan mengenai program pembelajaran individu atau PPI. Baiklah, pembahasan dari kelompok kami adalah yang pertama adanya latar belakangnya muncul PPI, yang kedua komponen PPI, yang ketiga proses pembentukan PPI, dan keempat model penyusunan PPI. Latar belakang PPI. Program pembelajaran individu atau PPI diadopsi dari istilah Individualized Education Program atau IEP. PPI pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Konteks, situasi, kondisi, dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, terdapat variasi perbedaan serta kompleksnya masalah hambatan pembelajaran yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Hal ini tentu membawa implikasi kepada kompetensi guru dalam menyusun program pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. Kegagalan dalam mengakomodasi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus akan berakibat buruk terhadap proses pembelajaran lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, PPI bisa menjadi salah satu alternatif strategi yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mengingat bahwa PPI merupakan cara yang berupaya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah komponen program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kemampuan atau prestasi yang disebut juga dengan performance level, yang diketahui setelah dilakukan asesmen melalui pengamatan dan tes-tes tertentu. Tingkat prestasi mengacu pada pernyataan yang bersifat data spesifik tentang bidang studi yang dapat dipakai sebagai sasaran dalam pembelajaran dan lebih menekankan pada informasi aspek-aspek positif dari peserta didik. Yang kedua yaitu sasaran program tahunan atau annual goals yang merupakan kunci komponen pembelajaran karena dapat memperkirakan program jangka panjang selama kegiatan sekolah dan dapat dipecah-pecah menjadi beberapa sasaran antara terminal goals yang dituangkan ke dalam program semester. Yang ketiga, sasaran jangka pendek atau short term objective. Sasaran jangka pendek ini bersifat sasaran antara yang diterapkan setiap semester dalam tahun yang berjalan. Sasaran ini seharusnya sudah dikonsep oleh guru kelas sebelum penerapan program PPI, sehingga sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan dikembangkan guna mencapai kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik. Yang keempat, deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Deskripsi tentang pelayanan pembelajaran ini merupakan pernyataan tentang pelayanan dan perlengkapan materi secara khusus yang meliputi pertama, materi apa yang diberikan, yang kedua, bagaimana prosedur atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut, yang ketiga, alat bantu pengajaran apa yang digunakan untuk mempermudah pemahaman pengajaran. Yang kelima yaitu waktu dan lamanya diberikan pelayanan. Deskripsi tentang kapan dimulainya kegiatan pembelajaran, berapa lama yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, serta estimasi tentang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan hal-hal yang harus dirumuskan dalam PPI. Yang keenam yaitu evaluasi. Aspek evaluasi juga menjadi hal yang harus dirumuskan dalam perumusan PPI, dengan misalnya menetapkan kriteria capaian dan prosedur evaluasi yang tepat. Kriteria menjadi acuan atau patokan bukanlah acuan norma, melainkan didasarkan pada perbandingan capaian performa individu sesudah pelaksanaan PPI dengan performansi awal anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmaningsih dengan NIM 21003165 akan membacakan proses penyusunan program pembelajaran individual dan model penyusunan program pembelajaran individual. Proses penyusunan program pembelajaran individual.
1. Mendeskripsikan kondisi siswa berdasarkan hasil asesmen selengkap mungkin, mulai dari riwayat gangguan siswa, kondisi internal berupa intelektual, kondisi perilaku sosial, emosi motorik kasar dan halus, kemampuan bahasa, kemampuan merawat diri, kondisi eksternal siswa. 2. Menentukan tujuan. Tujuan intervensi sangat ditentukan dari hasil asesmen yang menyeluruh. Semakin mendetail asesmen yang dilakukan, maka tujuan intervensi akan spesifik. 3. Menyusun program pendidikan yang sesuai kemampuan-kemampuan dan kebutuhan individu. Dalam program ini diuraikan metode yang digunakan, tujuan khusus, tujuan umum, lamanya program dilakukan, pelaksananya siapa, media yang digunakan, dan strategi atau tahap-tahap kegiatan. 4. Mengimplementasi program pembelajaran individual, pre-review dan memperbarui program sesuai hasil evaluasi, sehingga disimpulkan bahwa PPI ini dibuat ketika para tenaga profesi, orang tua atau siswa mengadakan pertemuan dan mendiskusikan suatu hasil serta memutuskan bahwa anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan pelayanan khusus, dan kemudian didesain suatu program pembelajaran individual dalam setting formal di sekolah atau institusi pendidikan untuk individu. Model penyusunan program pembelajaran individual. Menurut Ishartiwi tahun 2007, dalam penerapan PPI disarankan untuk memilih salah satu di antara ketiga alternatif berikut sesuai dengan keperluan pembelajaran. 1. PPI bermodul atau modular instruction, yaitu PPI yang difasilitasi dengan perangkat lunak. PPI ini sesuai untuk ABK yang memiliki kemandirian belajar, yaitu anak yang berinteraksi secara mandiri dengan perangkat lunak pembelajaran, sedangkan guru memberikan bantuan hanya apabila diperlukan saja. 2. PPI melalui pembelajaran perorangan dengan peralatan khusus. 2. PPI melalui pembelajaran perorangan dengan peralatan khusus. Pilihan ini merupakan penerapan PPI dengan penggunaan peralatan pembelajaran khusus yang dilengkapi dengan perangkat lunak dan implementasinya difasilitasi oleh guru. PPI ini sesuai untuk pembelajaran perilaku khusus seperti latihan berbicara, latihan motorik, latihan membaca. Dalam pembelajaran perorangan ini, anak berinteraksi dengan peralatan belajar khusus di bawah dalam rangka optimasi perolehan belajar. 3. PPI dengan pendekatan transaksional atau transactional instruction. PPI ini dikembangkan dan diterapkan berdasarkan hasil asesmen kemampuan sejumlah ABK yang setara dalam suatu kelompok, yang difasilitasi dengan rancangan yang disusun oleh guru, dan selama proses intervensi dilakukan penyesuaian rancangan atas dasar respon siswa terhadap tindak pembelajaran guru. Guru melakukan pemantauan secara terus-menerus sepanjang rentang proses pembelajaran dan menggunakan rentetan keputusan transaksional berdasarkan respon belajar siswa yang tidak dapat diprediksi itu sebagai rujukan untuk melakukan penyesuaian sambil jalan atau ongoing adjustment dalam dengan guru. Peralatan belajar yaitu guru. Penyesuaian rancangan atas dasar respon siswa terhadap tindak pembelajaran guru. Sekian dan terima kasih.